Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan celotehan, hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga, Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat, ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya, dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk konun asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani, saudara. Dia mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat tidak ilmiah, dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah kabur kemana-mana, mewakilkan. Ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani, saudara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, nggak pantas dipanggil kiai itu, bukan kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat. Kalau berani, sampai mana nyali kamu itu, sampai mana, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu bukan NU, tidak NU katanya, karena menyerang NU. Bro, kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana Kiai Hasyim Asy'ari menyerang habis-habisan pemikiran Wahabi Salafi. Dan kita lihat selama ini yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Anda, saudara. Yang ada di depan ketika ada orang-orang Syiah menyampaikan syubhatnya, yang ada di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Imaduddin, saudara. Kita buktikan kemarin waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama Wahabi itu siapa? Imaduddin. Yang mengutip Google, kemudian narasi di dalam Google yang ditulis oleh orang Wahabi lalu dijiplak, lalu mengaku-ngaku sebagai tesisnya itu siapa? Imaduddin. Berarti Imaduddin NU apa bukan? Bukan. Dia itu NU rasa Wahabi, rasa Syiah. Dan kemarin yang membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Imaduddin. Imaduddin juga ngaku NU, membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab Syiah, kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi,
sedangkan kedua firqah tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita pikir, yang NU siapa? Kiai Haji Idrus Romli atau Imaduddin Al-Bantani? Ya, sebenarnya tidak pantas dijuluki Al-Bantani, Al-Kaburi, Al-Gugli. Seperti itu seharusnya. Sok-sokan ngaku tesisnya sendiri, malah nyomot-nyomot Google, bilangnya tesis penelitian, ternyata narasi orang yang dia aku-aku. Kemudian dengan sombongnya mengatakan saya siap debat 3 hari 3 malam, saudara. Ternyata setelah didatangi ke Banten, cuma ngutus perwakilan. Itu pun perwakilannya gabrul semua. Makanya jangan sok-sokan kau. Orang NU itu alim-alim. Dan orang NU itu tidak akan mengutip pendapat-pendapat Wahabi untuk membenarkan pemikirannya. Tidak mungkin. Kita itu kalau menggunakan pendapat orang Wahabi untuk menghantam Wahabi sendiri, itu teori muqabadah dalam debat namanya. Kemudian kalau orang NU itu tidak membatalkan nasab Alawi dengan menggunakan kitab-kitab Syiah. Kita itu pakainya Syekh Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, Al-Hafidz As-Sakhawi dan lain sebagainya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya. Ulama Ahlus Sunnah yang kita pakai, ya kamu kitabnya orang-orang Syiah semua. Loh, kamu yang kamu pakai narasinya orang Wahabi. Dasar. Orang seperti kamu itu tidak akan pernah diakui oleh umat. Ya, umat yang mengakui kamu itu rata-rata orang Kristen. Saya pernah bertemu pendeta mengaku-ngaku sebagai orang Islam, membela kamu. Ya, rata-rata saya lihat itu memang banyak dari kalangan orang Kristen. Dan antek-antek kamu, budak-budak kamu itu, ya, budak-budak kamu itu, semuanya itu, ya, mana ada nggak dari mereka itu yang ilmiah ketika membahas suatu teks atau membahas nasab Alawi? Kan tidak ada. Semuanya pemaksaan dan pemerkosaan dalil, saudara. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau mau debat 1 lawan 1, saya tunggu sampai hari kiamat. Kamu sampai mana? Keberanian kamu itu sampai mana sih? Begitu. Makanya jangan nyentil-nyentil guru Al-Fakir. Jadi kamu itu, waduh, sudah ngomongnya agak ilmiah, menyebarkan fitnah, kemudian mengatakan bahwa NU garis lurus bukan NU. Wah, kamu itu sebenarnya sudah hatam nggak kitab Kiai Hasyim Asy'ari? Gitu loh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahwa organisasi PWI ini adalah organisasi keluarga. Dan perlu tahu teman-teman, nah ini udah mulai serius kita. Abbas Buntet itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah, ajak dia diskusi. Kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab dia. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntet menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالِ. Orang yang melawan kebenaran itulah orang yang sesat. Jadi orang sesat itu siapa? Orang yang melawan kebenaran, berbalik, berpaling daripada kebenaran. Kufur. Orang sesat itu orang yang menantang, melawan kebenaran. Itu orang dolal. Famadza ba'dal haq illa dolal. Setelah adanya kebenaran datang, itu tidak ada kebenaran lagi. Di atas kebenaran tidak ada kebenaran. Di atas kebenaran adanya kesesatan.
Makanya sudah ada kebenaran, kok muncul ada kebenaran lagi, itu dolal namanya. Jadi kalau sudah ada kebenaran, nggak ada kebenaran lagi. Misalnya orang debat, mana yang lebih pedas antara bawang putih sama cabai? Wah, debat kan? Oh, satu bilang bawang putih lebih pedas, satu bilang cabai pedas, satu lagi bilang geliga, balpirik, satu lagi bilang caplang, bilang fresh care dan sebagainya. Mana yang paling pedas? Kemudian datang sesuatu yang paling pedas, ya, yang paling pedas. Omongan tetangga. Jadi lebih pedas dari semua itu. Wah, kemudian, waduh, cabai kayaknya lebih pedas. Secara syariat itu cabai lebih pedas. Tapi cabai muda nggak pedas. Cabai yang panjang-panjang itu kalah pedasnya sama cabai rawit. Jadi cabai yang mana yang pedas ini? Ternyata yang paling pedas adalah omongan tetangga. Nah, kemudian sudah ada sesuatu yang paling pedas, datang lagi ada orang yang bilang pedas. Oh, yang paling pedas itu adalah puisi cinta. Puisi cinta pedas. Dari mana? Kalau omongan tetangga pedas, nah itu semua orang pasti mengakui, wah iya omongan tetangga pedas. Tapi kalau puisi cinta, mana mungkin pedas? Nah, itu sesat namanya. Ada orang bilang pisang itu warnanya merah. Ada orang pisang itu warnanya merah, banyak rambutnya, rasanya asam. Kemudian datang orang bawa pisang beneran. Ah, ini pisang itu, kamu salah itu. Pisang ini begini bentuknya. Nah, kemudian rasanya manis, kulitnya ini warnanya kuning dan sebagainya. Ini pisang begini. Nah, itu yang benar, datang kebenaran. Setelah itu ada orang lagi, orang bawa timun. Dia mengatakan itu pisang. Yang gila siapa? Orang yang bawa timun bilang pisang. Jadi udah datang kebenaran, orang bawa pisang. Datang lagi orang bawa timun, dia bilang pisang, itu pasti sesat. Paham? Jadi itu contoh aja. Wa madza ba'dal haqqu illa dhalal. Ini sorban. Semua orang oh ya, tahu lah ini sorban. Kemudian datang orang lagi bilang, oh ini mau kena. Nah, itu pasti sesat. Satu lagi, oh ini datang nih, Habaib Ba'alawi di Indonesia ini tersambung ke nasab ke Rasulullah. Tiba-tiba nongol, kutuk datang. Ini Ba'alawi bukan Habib, bukan keturunan Habib yang di Indonesia, bukan keturunan Rasulullah. Dia terputus, sesat. Itu. Wa madza ba'dal haqqu illa dhalal. Jangan macam-macam makanya sama Ba'alawi. Ba'alawi ini bukan suku-suku seperti lain. Beda ini. Hati-hati, bukan sembarangan. Jangan mempermainkan dzurriyyah. Jangan mempermainkan yang sudah benar. Ya, hati-hati. Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan ternyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Mahd Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin.